Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali memberikan kepada kita kesehatan dan keafiatan serta hidayah dan nikmat-nikmat yang lain sehingga kita bisa melanjutkan kembali kegiatan kita, yaitu untuk bersama-sama bertafakuh fiddin, sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang doanya, serta kepada seluruh kaum muslimin dan orang-orang yang mengikuti petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat kita pada malam ini ayat yang ke-22 yang sudah kita baca akan lalu ya. Baik. Coba dibaca ulang saja ayat 22 dan 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku ayna syurakaukum alladzina kuntum taz'umun thumma lam takun fitnatuhum illa qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami? Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka kecuali mengatakan, demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina ayna syurakaukum alladzina kuntum taz'umun thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Wa yawma nahsyuruhum, dan ingatlah hari di mana kami mengumpulkan mereka. Qala al-jumhur bin nun fil fi'lain wa quri'a bil ba' fi jumlah wa nasibu dharfi mahdhufun muqaddarun mutaakhir ay yauma nahsyuruhum kana kita wa ki
Al-istifhamu fi aina syuraka'ukum lit taqri wat tawbih lil musyrikin. Ya. Disebutkan dalam ayat ini ayat 22 ya. Wa qawlu ta'ala fil ayati tsalitsati musyrikina wa ahli kitab ay la yuflihuna fid dunya wa la yawma nahsyuruhum wa huwa yawmal qiyamah li'annahum zalimun. Thumma akhbara ta'ala bi munasabati dzikri yaumil qiyamah annahu yus'alul musyrikina minhum fayaqulu lahum aina syuraka'ukum alladhina kuntum tas'umun annahum yashfa'una lakum fi hadzal yawm thumma lam takun natijatu hadhil fitnati al-ikhtibar illa qawlahum wallahi rabbina ma kunna musyrikin yakdzibuna hadzal kadhib li'annahum ra'aw anna al-musyrikina la yughfaru lahum wa la yanjuna minan nar. Thumma amara Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yata'ajjaba min mawqifihim hadha al-mufzi lahu faqala lahu unzur kayfa kadzabu ala anfusihim amma rabbuhum fahuwa alimun bihim wa dhalla anhum ay ghaba falam yarahu ma kanu yaftarun ay yakdzibun. Baik. Dan ingatlah pada hari kami mengumpulkan mereka semua. Siapa yang disebut mereka di sini? Ya. Mereka di sini maksudnya orang yang disebutkan di ayat sebelumnya itu, yaitu wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul zalimun. Orang yang disebutkan adalah orang yang zalim, yaitu orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, itulah mereka itu. Ya, secara lebih khusus yang disebutkan dalam sababun nuzul adalah ahlul kitab. Ya, ahlul kitab yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mereka ini disebutkan la yuflihul zalimun. Mereka itu tidak akan mendapatkan keberuntungan, atau dia akan rugi di kehidupannya nanti di akhirat, ya, atau merugi di kehidupannya di dunia karena tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Ayat ini yang menjelaskan bahwa mereka juga rugi di akhirat. Mereka juga rugi di akhirat. Makanya Allah mengatakan, dan ingat juga ketika mereka akan kami kumpulkan semuanya, dan kami katakan kepada orang-orang yang musyrik, dikatakan kepada orang-orang musyrik atau ditanya, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada orang-orang musyrik. Jadi ini yang disebut sebagai orang musyrik. Dan sebelumnya ayatnya ahlul kitab. Makanya ahlul kitab itu musyrik juga. Setelah mereka mendustakan ajaran agama Allah, maka mereka dikategorikan juga sama dengan orang musyrik. Dalam ayatnya ini Allah mengatakan, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masihu ibnullah. Jadi mereka juga dikategorikan sebagai musyrikin karena mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang ke-22 ini disebutkan bahwa orang-orang yang mempersekutukan Allah, artinya siapa saja yang mempersekutukan Allah dengan apa saja, ya, walaupun sebab nuzulnya adalah ahlul kitab, ya, para ahlul kitab yang menyebutkan tentang
Allah punya anak itu yang disebutkan dalam Al-Quran secara khusus sebagai sebab nuzulnya, ya. Tapi secara umum maka siapa saja yang mempersekutukan Allah, ya, yang menyembah selain Allah dan menyembah Allah, ya, menyembah Allah dan selain Allah, itu yang disebut mempersekutukan. Jadi dia sembah Allah, dia mengakui Allah, tapi menyembah juga kepada selain Allah. Itu yang disebut dengan orang-orang musyrikin. Jadi orang-orang musyrikin itu bukan cuma penyembah berhala saja. Ada orang yang tidak tunduk dan rukuk sujud kepada berhala, tapi dikategorikan musyrik oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu orang yang mempersekutukan Allah ketika dia menyembah, ya, ketika dia menyembah kepada Allah dan sekaligus menyembah juga kepada yang selain Allah. Ini orang-orang musyrikin semua. Orang yang bertauhid adalah orang yang hanya menyembah kepada Allah saja, tidak menyembah kepada yang lain. Dan itulah orang-orang mukminin, orang-orang mukmin. Nah, orang mukmin itu karakteristiknya menyembah cuma kepada Allah semata. Sedangkan selain Allah itu diyakini sebagai makhluk semua dan tidak pantas untuk disembah. Termasuk para malaikat, para nabi, para rasul tidak bisa disembah atau tidak boleh disembah, karena mereka memang bukan Tuhan. Nah, itulah kalimat kita la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ya, selain Allah berarti semua yang selain Allah itu tidak berhak disembah. Mau dia langit, bumi, matahari, bulan, malaikat, rasul, nabi, apalagi orang-orang biasa. Nah, kalau malaikat saya tidak boleh disembah, apalagi yang lain. Rasul saya tidak boleh disembah, apalagi yang lain. Apa pertanyaannya Allah kepada mereka? Mereka akan ditanya, aina syuraka? Allah bilang sekarang di hari ini, mana itu sembahan-sembahan yang kalian yakini bisa memberikan pertolongan kepada kalian? Di mana mereka sekarang? Apakah mereka bisa menolong kalian ataukah tidak? Jadi ketika sudah dihadapkan kepada Allah, mereka ditanya oleh Allah, kamu sekarang, kalian yang mempersekutukan aku, kata Allah, waktu masih di dunia, ya, kalian sembah saya, tapi kalian sembah juga yang lain selain saya. Begitulah kira-kira, ya. Maka sekarang coba mana itu yang kalian sembah selain saya itu, coba kalian datangkan untuk membela kalian di mahsyar ini, ya, di padang mahsyar. Allah melihat, saya melihat, kata Allah, mana itu yang kalian sembah dulu, yang kalian persekutukan dia dengan saya, yang kalian anggap bahwa mereka dan saya sama, kata Allah Azza wa Jalla. Kalian sembah saya, tapi kalian sembah juga yang lain. Kalian persekutukan saya dengan yang lain, dengan makhluk-makhluk. Sekarang mana semua mereka itu? Aina syuraka'ukum? Mana itu dulu yang kalian sembah itu? Alladzina kuntum taz'umun, yang kalian anggap dulu, kalian yakini dulu, ya. Taz'um di sini bukan cuma menganggap sebiasa-biasa, tapi meyakini, ya, karena di sini berkaitan dengan orang musyrikin, ya, dan orang musyrikin itu meyakini bahwa sembahan selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Nah, itu keyakinannya orang musyrik. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka seperti yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Apakah kalian ini menyembah selain Allah? Itu afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Apakah kalian menyembah di selain Allah itu
sesuatu yang tidak memberikan kalian manfaat sedikit pun dan tidak memberikan kalian mudarat. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Ya. Celakalah kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah itu. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak menggunakan akal? Orang-orang musyrik itu ditanya oleh Nabi Ibrahim, kalian ini pakai akal atau tidak sih? Yang kalian sembah itu siapa? Berhala-berhala itu. Itu kan kisah Nabi Ibrahim. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum. Maka berhala-berhala mereka itu dipotong semua atau dihancurkan semua sama Nabi Ibrahim kecuali yang paling besar. Dan mereka pun datang, mereka marah. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka bilang, ini siapa yang bikin begini, kita orang punya Tuhan ini. Dia orang zalim itu. Jadi mereka anggap orang yang menghancurkan berhala itu zalim karena menghancurkan Tuhan. Ya. Maka ketika Nabi Ibrahim dikatakan, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka berkata, apakah kamu hai Ibrahim yang bikin seperti ini kita punya Tuhan-Tuhan ini? Ya. Nabi Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Tapi bukan ini yang bikin, itu yang paling besar itu. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang paling besar itu yang bikin semua mereka hancur itu. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba tanya sama mereka. Coba tanya si yang besar itu, siapa tahu dia bisa menjawab. Farajau ala anfusihim faqalu annakum antumul zalimun. Thumma nukisu ala farajau ala anfusihim faqalu annakum antumul zalimun. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i. Maka kemudian ketika Ibrahim membalikkan membantah mereka punya pendapat, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu cerdas. Ya, coba tanya dulu yang paling besar itu, karena dia yang bawa kapak itu yang kalian lihat. Kalau saya kan tidak bawa apa-apa, bagaimana caranya saya menghancurkan berhala-berhala itu? Saya tidak bawa apa-apa, tapi yang bawa kapak dia. Ya. Coba tanya dulu kalau mereka bisa berbicara. Farajau ila anfusihim, maka mereka pun kembali berpikir, merenungkan dalam diri mereka. Annakum antumul zalimun. Sebenarnya yang zalim ini siapa? Ya. Yang zalim ini Ibrahim atau ini berhala yang zalim? Annakum antumul zalimun. Kalianlah yang zalim. Tsumma nukisu ala ru'usihim. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kemudian mereka bilang kepada Nabi Ibrahim, kenapa kamu suruh kita orang bertanya sama berhala itu? Kan kamu tahu kalau berhala itu tidak bicara. Kenapa kamu suruh kita bertanya sama dia? Dibaliki lagi mereka sama Ibrahim. Kalau begitu kalian tahu tidak bicara apa? Apa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Kalau kalian tahu, kalau kalian mengerti bahwa mereka tidak bisa bikin apa-apa, tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, kenapa kalian sembah? Ya. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Celakalah kalian, kata Nabi Muhammad. Celakalah kalian. Dan celaka juga ini yang paling kalian sembah-sembah ini mencelaka semua. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Tidak pakai akal. Bahasa kita orang kasarnya tidak pakai otak ngoni. Kira-kira begitulah dia bilang. Tidak pakai otak ngoni. Bahasa kita orang. Nah, bahasa Al-Quran, apalah ta'qilun, apakah kalian tidak menggunakan akal? Kalian tahu ini berhala tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergeser, tidak bisa berjalan, tidak bisa
Tapi karena sudah kesombongan, ya, sudah sudah kalah secara otak, ya, maka main otot, sudah berdebat dengan otak, kalah soalnya itu mereka berdebat dengan Ibrahim, kalah. Tapi mereka main otot, masa kita orang yang lebih banyak ini kalah sama Ibrahim. Apa dibilang? Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Yang mereka tidak mau mengakui kekalahannya. Ya. Mereka bilang tangkap itu Ibrahim, lempar dia, bakar, dan bantulah Tuhan kita ini. In kuntum fa'ilin. Nah itulah orang-orang musyrikin. Ya. Dan mereka yakin bahwa berhala itu bisa menyelamatkan. Sebelumnya, sebelum diajak berdialog oleh Nabi Ibrahim itu mereka yakin. Kalau tidak yakin tentu mereka tidak akan menyembah. Begitu diajak dialog oleh Nabi Ibrahim mulai ragu. Tapi keraguan itu sudah sudah dikalahkan oleh keangkuhan. Dikalahkan oleh keangkuhan dan merasa lebih berkuasa daripada Nabi Ibrahim, maka mereka bilang harritu wansur an. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Maka kami berfirman kepada api, ya, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Mereka menginginkan makar, tipu daya untuk Ibrahim, wa ja'alnahumul akhsarin. Akan tetapi kami jadikan mereka sebagai orang yang paling rugi. Paling rugi kata Allah. Orang-orang yang musyrik itu paling rugi. Karena mereka tidak pakai akal, menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah itu fakta yang terjadi di muka bumi ketika masih di dunia, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, terjadi kepada kaumnya Nabi Ibrahim dan kaum-kaum yang lain yang sama, yang sama-sama musyrikin. Nah ini yang terjadi nanti di akhirat. Allah tanya sama mereka, aina syuraka, mana dulu yang kalian sekutukan saya dengan mereka ini. Aina syurakaukum alladziina kuntum taz'umun. Aina syurakaukum annahum yashfa'una lakum fi hadzal yawm thumma lam takun natijatu hadhil fitnah al-ikhtibar illa qaum. Ya, jadi Allah bertanya kepada mereka, mana itu yang kalian anggap itu bisa memberikan syafaat, ya, pada hari ini. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan tentang mereka, yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan Tuhan-Tuhan kami ini akan menjadi syufa'at, menjadi penolong kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka menganggap bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu bisa memberikan syafaat. Maka disinilah Allah tanya sama mereka, kemana coba? Ini pertanyaan disebutkan di sini oleh Imam Asy-Syaukani lil taqrir wa tawbih lil musyrikin. Ya. Jadi pertanyaan di sini atau istifham ini lil taqrir wa tawbih. Pertanyaan untuk taubih itu mencela bahasanya, ya. Dicela oleh Allah. Takrib dan taubih, dicela, dihina dan ditantang lah, ya. Tantangan tapi sekaligus sebagai celah. Karena Allah tahu mereka tidak akan mampu mendatangkannya. Dan yang
yang dianggap Tuhan di bumi atau di dunia itu, nanti ketika mereka ditanya oleh Allah, mereka juga berlepas tangan. Dalam Quran Allah mengatakan, "Idh yatabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u." Idh yatabarra'. Ingatlah ketika yatabarra'al ladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti itu berlepas diri. Quran surah Al-Baqarah. Minal ladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti. Jadi orang-orang yang disembah, orang-orang yang disembah nanti ketika ditanya oleh Allah, betul kamu yang menyuruh mereka menyembah kamu? Maka mereka menjawab tidak. Tidak berani mereka bilang iya. Karena Allah mengatakan, "Idh yatabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u." Orang-orang yang disembah di dunia atau siapa saja makhluk yang disembah di dunia, nanti mereka itu berlepas diri, tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab kepada orang yang menyembahnya. Jadi ketika orang yang menyembah itu minta pertanggungjawaban mereka, mereka bilang bukan saya bertanggung jawab. Saya tidak bisa menolong kalian. Ya, termasuk iblis juga ketika di hari kemudian, ya, dia tidak mau bertanggung jawab kepada orang yang menyembah. Nah itulah. Dan iblis, semua yang disembah selain Allah itu kan anak buahnya iblis semua. Dan itu semua mereka tidak mau bertanggung jawab. Ya tabar itu berlepas diri, tidak tanggung jawab. Ya. Maka Allah SWT, alladzina kuntum tazkumun. Maka apa kata mereka? Tsumma lam takun fitnatu illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Kemudian mereka menjawab, ya, yakdzibuna hadzal kadzib. Mereka mencoba untuk berdusta. Apa katanya? Mereka mengatakan, illa an qalu, demi Allah, hai Tuhan kami dulu tidak mempersekutukan atau tidak menjadi orang musyrik. Jadi mereka juga menolak dikatakan musyrik. Nah ini orang yang sudah sudah menjadi kebiasaan berdusta. Berdusta kepada Allah yang tidak takut ya. Di hadapan Allah mereka masih mulai berkelit, masih bisa masih mau ngeles, bahasa kita sekarang. Masih mau ngeles. Masih mau menghindar dari pertanyaan Allah Azza wa Jalla. Dia bilang kami tidak musyrik ya Allah. Ya bayangkan. Maka ayat selanjutnya Allah mengatakan, unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. Coba lihat hai Muhammad, kaifa kadzabu ala anfusihim. Bagaimana mereka berdusta. Coba lihat mereka itu, kata Allah. Jadi Nabi disuruh memperhatikan. Tentu juga kepada kita. Coba orang-orang yang mempersekutukan Allah itu pasti punya banyak alasan, ya. Pasti punya banyak alasan ketika ada orang yang mengajak untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Mereka punya banyak alasan. Karena bagi mereka berdusta itu sesuatu yang biasa saja. Dusta kepada Allah saja berani, apalagi dusta kepada manusia. Makanya disebutkan kadzabu ala anfusihim. Allah pun mereka dusta, apalagi manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita mendustakan Allah. Dan jangan sampai nanti
kita ditanya oleh Allah Azza wa Jalla di hari kemudian, kemudian kita coba-coba ingin menghindar atau ngeles, tidak ada tempat untuk menghindar, tidak ada tempat untuk ngeles nanti. Kaifa kadzabu ala anfusihim. Apa kata Allah? Wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. Dan mereka tersesat, disesatkan oleh apa yang mereka yaftarun, apa yang mereka buat-buat. Mereka disesatkan, tapi mereka tidak merasa, la yash'urun. Nah, ini orang yang bahasa kita kepala angin, kepala batu, sudah diberikan peringatan, mereka merasa saya ini tidak salah saya ini. Nah, ini hal yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim. So tertutup dia punya hati, dibilang begini. Ya, coba kisah Nabi Ibrahim yang tadi kita baca. Nabi Ibrahim itu sudah memberikan mereka pandangan bagaimana, dan mereka itu sudah sadar. Tapi kemudian lagi dan lagi mereka mempersekutukan Allah. Bahkan karena kesombongannya mereka justru ingin mencelakai orang yang memberikan peringatan. Nabi Ibrahim yang mereka ingin celakai, bahkan sudah dicelakai. Kalau tidak atas pertolongan Allah, maka Nabi Ibrahim sudah jadi korban di sini, dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar. Siapa yang tidak mati? Ya. Tapi Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan mukjizatnya kepada mereka. Maka Nabi Ibrahim pun diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah perintahkan itu api untuk jadi dingin. Qulna ya naru kuni bardan. Hai api, jadilah kamu dingin. Diperintahkan oleh Allah. Maka api yang kelihatannya panas itu, Nabi Ibrahim merasa dingin, sehingga tidak apa-apa. Wassalaman ala Ibrahim. Dan selamatlah Nabi Ibrahim atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka sudah lihat itu. Ya. Jadi tadi mereka ketika berdebat dengan Nabi Ibrahim, secara otak mereka kalah, dan mereka main otot. Ternyata permainan mereka juga dikalahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka, ya gitu, orang musyrik itu sudah tutup hatinya, tidak bisa dikorek lagi. Padahal itu mukjizat sudah ada di depan mata mereka lihat. Jadi secara otak tadi kalah, secara otot mereka kalah juga, dan kalahnya di depan mata. Tapi apa kata Allah? Wa awadu bi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka tetap ingin mencelakai Nabi Ibrahim. Begitulah orang-orang musyrikin dengan para nabi dan para rasul mereka. Ya, Nabi Muhammad juga begitu. Ya, kita lihat kisahnya siapa? Huyai bin Akhtab dan saudaranya Yasir. Mereka sudah lihat Nabi Muhammad SAW. Mereka akui secara tanda-tanda memang dia. Tapi dia bilang, kalau kita ditanya oleh orang, bilang saya bukan dia. Dan mereka ingin mencelakai Nabi. Dan mereka ingin celaka itu bukan cuma satu kali, berkali-kali. Sehingga mereka ingin menjatuhkan batu di atas kepala Nabi itu, yang disebutkan dalam Quran surah Al-Hasyr, Bani An-Nadir. Mereka panggil, Nabi datang kepada mereka berkunjung untuk membicarakan suatu perdamaian, tapi mereka ingin membuat makar, dan mereka bermusyawarah di dalam dan bilang, siapa yang
berani menjatuhkan batu ke atasnya Muhammad, kata mereka. Jadi mereka susun rencana supaya membunuh Nabi di sini, di kampung mereka. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan Nabi kita wahyu. Maka beliau pun pulang. Sebelum sempat batu itu dijatuhkan, beliau sudah pindah tempat dan langsung pulang. Begitu juga Nabi SAW pernah diundang, disediakan makanan, kambing, tapi diracun. Sampai-sampai ada sahabat satu orang yang sudah menggigit kambing itu, meninggal. Ada yang bilang meninggal di tempat, ada yang meninggal di rumah. Tapi meninggal karena racun dari kambing. Dan berkali-kali Nabi SAW ingin mereka bunuh. Dan bekerja sama dengan orang musyrikin seperti perang Ahzab. Perang Ahzab itu kan orang Yahudi Madinah juga ikut di kelompoknya musyrikin. Padahal mereka sudah tanda tangan perdamaian dengan Nabi di Piagam Madinah ini. Mereka sudah tanda tangan. Tapi ketika ada orang musyrikin datang menyerang Rasulullah, mereka bantu orang musyrikin. Makanya disebut perang Ahzab. Makanya disebut Ahzab. Pasukan multinasional. Pasukan multinasional itu berbagai macam negara bersatu, bersekutu, pasukan sekutu. Wa yahballahu an yutimma, memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencelakai Nabi, mencelakai para sahabat dan seterusnya. Tapi Allah tidak akan membiarkan. Wa yahballahu illa an yutimma nurah. Dan Allah akan yutimma nurah, akan menyempurnakan cahaya agamanya. Walau karyal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak suka. Begitu. Dan itu sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita berlindung kepada Allah dari bahayanya kesyirikan. Dan kesyirikan ini adalah zulmun azim, kezaliman yang paling besar. Dan orang yang melakukannya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min Allah. Di sini disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ya, mereka beliau mengatakan lam yamna ahlal kitab, menolak kitab dan nabinya Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, taqriru adami falahil zalimin fil hayatain, bahwa orang yang zalim tidak akan beruntung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang terakhir, asyirku la yughfaru li sahibihi idza lam yatub min qabla maut. Ini kita sudah sebutkan pekan lalu. Kesyirikan itu tidak akan diampuni pelakunya oleh Allah Azza wa Jalla apabila dia mati dan belum sempat meminta ampun atau belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna atau pelajaran-pelajaran dari ayat yang kita sebutkan ini sampai ayat yang ke-24 ya. Nah, intinya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, apa yang dipersekutukan nanti oleh manusia di muka bumi ini akan diminta oleh Allah Azza wa Jalla untuk membela pengikut-pengikutnya itu. Dan pengikutnya itu pun akan ditanya oleh Allah, kenapa mereka menyembah makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla itu. Maka mereka pun akan menjawab dengan penuh kedustaan. Jadi mereka berdusta di dunia, nanti juga berdusta, mereka ingin berdusta di akhirat.
Padahal mereka tidak tahu bahwa catatan Allah itu ada semua, ya. Dan Allah Maha tahu apa yang mereka lakukan. Dan inilah yang menggambarkan bahwa orang-orang musyrik itu orang-orang yang tidak berakal, ya, atau tidak menggunakan akal. Dan mereka itu yang disebut oleh Allah lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka itu punya hati, tapi tidak digunakan untuk tidak digunakan untuk berpikir. Punya mata tidak digunakan untuk melihat, dan punya telinga tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am bal hum. Mereka itu seperti binatang, bahkan mereka lebih tersesat lagi, lebih cilaka lagi daripada binatang. Waliyadzubillahi min dzalik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, lindungi aku dari kekufuran dan kefakiran. Dalam hadis yang lain, doa yang lain, Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada mempersekutukan Engkau dengan sesuatu. Wa ana a'lam wa a'udzubika mimma la a'lam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas beriman dan bertauhid minta kepada Allah supaya ketauhidan dan keimanannya itu tetap ada dan tidak pernah hilang, dan diberikan kebencian kepada kesyirikan dan cabang-cabang. Maka beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa a'udzubika mimma la a'lam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari mempersekutukan Engkau dalam keadaan saya tahu dan dalam keadaan saya tidak tahu. Jadi Rasulullah menginginkan diberi petunjuk oleh Allah supaya dijauhi dari kesyirikan-kesyirikan, baik ketika tahu ataupun ketika tidak tahu. Nah, ini doa-doa Nabi ini perlu kita amalkan juga, ya, supaya kita juga terhindar dari kesyirikan dan bahaya-bahayanya. Karena kesyirikan itu tidak akan diampuni oleh Allah, dan pelakunya kekal di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu bedanya kesyirikan dan kemaksiatan. Ya, kalau kemaksiatan itu masih mungkin diampuni oleh Allah, tapi kalau kesyirikan itu jelas tidak akan diampuni selama pelakunya tidak bertaubat. Ya, sebelum mati tidak bertaubat, maka itu bahaya dan mereka kekal di neraka. Kalau orang yang tidak syirik tapi bermaksiat, masih ada kemungkinan untuk diampuni. Masih ada kemungkinan untuk diampuni. Ya, makanya kalimat la ilaha illallah itu kata Nabi SAW adalah kunci masuk surga. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti dia punya kunci masuk surga. Tapi kunci itu harus digunakan, ya, tidak boleh cuma dipegang saja. Bagaimana cara menggunakan kunci? Beribadah, sholat dijaga, rukun Islam dijaga, kemudian ibadah yang lain dijaga, sunnah-sunnah Nabi dijaga. Nah, itulah cara kita menggunakan kunci. Jadi la ilaha illallah adalah kunci. Cara menggunakannya adalah kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mempersekutukannya dengan apapun dari makhluk-makhluknya. Nah, kalau begitu insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadanallahu wa ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.